Halo Kobar. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang berpaut. Seringkali mengalami keguncangan, mengalami masalah. Kita sebagai anak muda sangat susah untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sebuah kisah yang mungkin kita sering dengar. Tapi ada sebuah rema yang baru, ada sebuah pengertian yang lebih dalam lagi yang Tuhan ajarkan. Di Rut 1 ayat yang ke-8 dikatakan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Setelah itu ayat 11 dikatakan, Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ada dua pribadi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Orpa dan yang kedua adalah Rut. Mereka sama-sama mengalami masalah. Mereka sama-sama kehilangan suami mereka. Mereka sama-sama mengalami kelaparan. Mereka sama-sama mengalami yang namanya masalah, musibah, dan sangat banyak hal yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Dan satu hal yang saya pelajari, ternyata mereka ini diminta 2 kali untuk pergi. Awal saya pelajari tentang Rut dan Orpa, saya pikir Orpa ini langsung meninggalkan Naomi, tapi ternyata enggak. Waktu pertama kali Naomi menyuruh menantu-menantunya pergi, mereka berdua sama-sama berkata, tidak, kami akan mengikuti engkau. Tapi setelah itu Naomi menyodorkan sebuah kenyataan pahit, sebuah bitter pill yang harus mereka telan. Dan terpampang semua mungkin nasib buruk yang mereka akan hadapi, ketidaknyamanan, ketidakenakan. Dan hari itu Orpa tremble dan Orpa tidak bisa menahan dirinya. Dan dia memilih untuk memberikan sebuah kecupan perpisahan. Orpa memilih untuk berkata, udah cukup dengan semua yang sakit dalam hidupku. Cukup dengan semua proses yang aku alami. Cukup dengan semua hal yang menyakiti dagingku. Cukup. Dan hari itu Orpa memilih untuk meninggalkan Naomi. Dan satu keputusan itu membuat hidupnya tidak lagi didengar. Membuat namanya tidak lagi tercatat dalam firman Tuhan. Bahkan sejarah mengatakan dia menjadi buyut daripada Goliat. Karena sebuah kenyataan pahit, karena sebuah realita yang tidak bisa dia terima, dia memilih untuk meninggalkan Naomi. Dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini, pribadi yang kedua yang kita mau sama-sama pelajari adalah Rut. Waktu Naomi meminta 2 kali untuk menantunya pergi, Rut dan Naomi sama-sama mengalami sebuah kegoncangan. Mereka sama-sama menangis.
Mereka sama-sama berduka, mereka sama-sama meratapi nasib istilahnya ya. Tapi hari itu di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Rut tetap memilih untuk berpaut kepada Naomi. Dan satu keputusan itu juga yang mengubahkan hidup Rut. Rut waktu dia memilih untuk berpaut sama Tuhan, waktu dia memilih untuk berpaut dengan Naomi, itu membuat hidupnya seperti dihisapkan ke dalam sebuah rencana Tuhan yang sempurna. Rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, Ruth had her heart set on going with her. Jadi waktu kita memilih untuk berpaut, itu artinya kita sedang menetapkan hati kita. Kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami kegoncangan, kita akan melihat sebuah kenyataan pahit, sebuah bitter pill dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Dan seringkali kita harus terus menetapkan hati kita. Kita mengatur hati kita, kita adjust hati kita untuk apa? Untuk tetap berpaut sama Tuhan. Menyakitkan gak? Menyakitkan. Rasanya gundah gulana gak? Iya. Tapi waktu kita memilih untuk menetapkan hati kita, untuk mengikuti Tuhan, itu akan membuat kita seperti dihisapkan ke dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan ada satu hal yang menurut saya keren. Waktu Ruth menetapkan hatinya untuk mengikuti Naomi, Ruth itu membuat sebuah perjanjian, yaitu tentang perjanjian heart and soul. Dan dia membuat perjanjian itu di Moab. Moab ini adalah sebuah tanah yang didiami oleh keturunan Lot. Lot adalah orang yang memilih untuk keluar dari tudungnya, untuk keluar dari Abraham, karena dia berasa dia sudah cukup baik untuk berpisah dengan Abraham. Dan hari itu Tuhan menghancurkan hidupnya. Tuhan istrinya menjadi tiang garam. Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, dan sangat banyak hal yang terjadi setelah Lot memutuskan untuk keluar daripada tudung Abraham. Setelah Lot memilih untuk berpisah dengan Abraham. Dan Ruth membuat perjanjian heart and soul dengan Naomi di tengah orang-orang yang berada di luar tudung. Dan ternyata tindakan kesetiaan itulah waktu dia memilih untuk tetap berpaut sama Naomi. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, apapun tantangannya, dia memilih untuk tetap berpaut dengan Naomi. Dan itulah yang membuat Ruth terhisap dalam sebuah keluarga perjanjian. Bahkan dari keturunannya lahir Yesus. Kita sama-sama lihat Orpah, waktu dia memilih untuk meninggalkan Naomi, keturunannya melahirkan Goliat. Tapi waktu Ruth memilih untuk berpaut sama Tuhan, untuk berpaut sama Naomi, tiba-tiba hidupnya seperti dihisapkan ke dalam sebuah rencana Tuhan yang sempurna. Dan bahkan dari keturunannya lahir seorang juru selamat, orang yang menyelamatkan satu bangsa, menyelamatkan bahkan seluruh dunia. Dalam sebuah perjalanan kita mengikuti Tuhan atau mengikuti pemimpin kita, akan ada sebuah yang namanya bitter pill. Akan ada sebuah masalah, akan ada hal-hal yang sangat pahit untuk kita telan. Dan akan ada sangat banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi jangan jadikan itu momen untuk kita berkata, Tuhan cukup. Aku masih muda, aku masih punya banyak kesempatan, aku masih bisa lah hidup di luar daripada tudung. Tapi jadikan itu
untuk kita sungguh-sungguh menetapkan hati kita sekali lagi. Jangan sampai kita kehilangan trust dan iman kita terhadap Tuhan dan pemimpin kita. Sehingga kita akan menjadi Orpah yang memberikan sebuah kecupan perpisahan. Tetapi di saat-saat yang menentukan, di saat-saat yang menyakitkan mungkin buat daging kita, pilih untuk menjadi seperti Rut yang tetap berpaut dan menetapkan hatinya untuk terus mengikuti Naomi apapun resiko yang akan dia hadapi. Karena ujungnya itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang akan merekayasa kita ke dalam sebuah rancangan Tuhan yang sempurna. Jadi buat teman-teman semua, setiap kali kita mengalami masalah, setiap kali kita dihadapi dengan sebuah bitter pill, sebuah kenyataan pahit, jangan pilih untuk kehilangan trust dan iman kita. Dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita keluar daripada tudung. Tapi pilih untuk menjadi seperti Rut yang berpaut dan menetapkan hatinya untuk terus mengikuti Tuhan. Salam lawatan.